Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oprek lur bersama Mas Bay. Kali ini kita akan coba ngoprek kamera WiFi V380. Ini adalah kamera V380 yang saya beli lewat online seharga 180. Kita lihat boxnya. V380. Kemampuan deskripsinya di situ ada wireless, bisa pakai Android, kemudian storage-nya, memorinya bisa pakai memori untuk menyimpan, kemudian bisa berputar, bisa juga pakai untuk intercom. Itu diantara kemampuannya. Nah, kita lihat kameranya. Ini kameranya sebelumnya, apa yang didapatkan ketika kita beli. Nah, ketika kita beli nih, ada kabel power, ini chargernya, ada paku, dan nih untuk masang di bawahnya nih, biar nanti bisa nempel di tembok, dinding, atau di tempat lain. Kurang beruntungnya kemarin ketika saya nyoba pakai power ini, begitu langsung ditancepin langsung konslet. Jadi ini kita buang, belum sempat dipakai, rusak, tapi nggak apa-apa, yang penting kameranya benar. Nah, di bagian kita coba lihat bagian samping ini ada tempat memori maksimal, kalau di gambarnya itu 64 GB, tetapi waktu pembelian ini tidak termasuk, jadi tidak termasuk memori di dalamnya. Memasangnya sama, tinggal tekan seperti HP, tapi ini beli sendiri, jadi tidak termasuk di dalam pembelian. Kita masukkan kameranya, memorinya. Kemudian di bagian bawah belakangnya nih ada kabel untuk power, dan ini memang nggak memiliki baterai. Jadi begitu baterainya powernya dicabut, maka secara otomatis kamera akan berhenti merekam karena tidak ada simpanan dayanya, tidak ada baterainya. Kemudian di bagian bawah, nah ini ada angka, ini adalah ID-nya, ID mesin ini, ID kamera 134935113. Ini nanti yang akan kita pakai ketika men-setting di aplikasi Android-nya. Ada username, password, standarnya itu admin, passwordnya kosong. Nah, ini kameranya, kita lihat. Jadi untuk mengaktifkannya kita harus sambungkan ke power. Oke, kita tersambung, kita tunggu. Bisa ganti saja karena sudah mau habis power banknya. Oke, kita tunggu. Nunggu beberapa saat untuk mengaktifkan sistem yang ada di dalamnya. Nah, kemudian kedengaran suara sistem steering, berarti itu sudah sistem sedang mulai beroperasi. Kita tunggu sejenak. Nah, ini gerak-gerak berolahraga, putar kanan kiri. Ini mungkin ngecek ngecek akses, ngecek gerakan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka sistem sudah siap. Kamera WiFi ini
secara otomatis memancarkan WiFi. Jadi nanti settingan yang akan kita buat di aplikasi Android itu harus dihubungkan dengan WiFi yang dipancarkan oleh kameranya. Nama WiFi-nya nanti akan sama dengan kode yang ada di sini. Jadi WiFi-nya nanti menunjukkan kode. Langsung saja kita coba koneksikan ke aplikasi Android. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah. Download aplikasinya, aplikasi V380 di Play Store. Setelah di-download, install, nanti akan muncul logo seperti ini. Kita klik saja logonya. Proses sedang berlangsung. Di sini ada V380, username, password, login, dan lain sebagainya. Kita pilih yang try without an account. Klik saja. Kita continue. Nggak usah register, pilih yang continue. Nah, setelah itu kita tambah saja karena device-nya belum ada di sini. Kita tambahkan. Klik tambah, pilih yang WiFi Smart Camera. Nah, ini ada pemberitahuan kamera harus terhubung dengan listrik, power. Kita pilih yang add manually, klik next. Kita pilih WiFi connected, add device. Nah, kita masukkan di sini base input ID device-nya tadi yang ada di kamera. Di tempat saya 134 935 13. Oke, adminnya kita ganti dengan nama kita sendiri saja. Asal nama saya. Passwordnya kita kasih 123 A B C, terserah aja passwordnya. Tapi saya kemarin nyoba tanpa password itu nanti tidak akan langsung jalan. Jadi mending dikasih username dan password sekalian. Confirm. Kita pilih salah satu, anggap saja namanya, kasih nama home saja. Finish. Nah, ini kondisinya seperti ini. Udah langsung. Kalau belum bisa langsung online, bisa refresh. Nah, sampai ada tulisan LAN online. Setelah itu kita klik saja. Nah, ini sudah langsung terhubung dengan kamera. Nah, kamera sudah bisa mengambil gambar. Nah, menu-menu apa yang ada di sini? Ini pertama adalah menu menggerakkan kamera. Biasa biar bisa ngintip. Kalau ditaruh di depan rumah, dari belakang kita bisa ngintip. Dicoba kamera digeser ke kanan, geser ke kiri, silahkan dicoba. Nah, itu. Kemudian juga bisa ke atas. Kita melihat kamera melihat ke atas. Bisa juga melihat ke bawah. Nah, ini kamera atas bawah. Bisa. Menu yang lain, ini untuk menghentikan rekaman kamera. Yang ini untuk menangkap suara. Jadi di kamera itu sudah ada mic-nya. Kalau kita aktifkan suaranya, nanti akan mendengar suara dari mic. Contohnya. Tes. Karena suaranya ke kameranya terlalu dekat, jadi begitu. Ini untuk mengaktifkan
suara mic yang ada di kamera. Jadi kalau ngirim ada orang bisa berkomunikasi, karena salah satu fungsi dari kamera ini bisa untuk intercom. Saya nyoba di jarak dari depan ke belakang rumah itu kemarin sekitar 16 meter, itu masih bagus, suaranya bagus, bisa menggerakkan, sinyalnya cukup bagus. Kemudian silahkan dicoba yang lain. Ini hanya untuk menampilkan SD itu pilihan gambar saja. Ini untuk menampilkan tampilan menjadi 4 layar. Siapa tahu kameranya ada 4, tapi karena kita punya satu, ya satu saja. Terus di bawah ini ada snapshot, biasa untuk ambil gambar saja, nge-crop gambar yang kelihatan. Kemudian record berarti merekam apa yang sedang ditampilkan oleh layar atau oleh kamera, direkam ke dalam memori HP. Kemudian speak, ini untuk mengirim pesan intercom. Halo. Nah, kalau ini kita tekan, maka nanti di kamera akan bunyi kedengarannya. Halo. Nah, jadi seperti itu untuk yang replay. Kita klik replay itu untuk melihat apa yang sudah direkam kamera selama ini. Jadi kalau kamera misalnya sudah dinyalakan semenjak tadi malam atau kemarin pagi, kita bisa melihat. Nah, inilah gambar rekamannya, kita bisa melihat tanggalnya. Ini melihat jamnya. Misalnya kita tadi jam 10 nih. Jam 10.20, ini ngapain, tinggal digeser aja pakai tangan. Ya. Oh, itu gambarnya begitu. Terus kita bisa nge-trace apa yang terjadi selama 1 hari. Bisa juga untuk keamanan rumah, bisa juga untuk melihat anak kita yang mungkin ditinggalkan di rumah dan lain sebagainya. Kemudian ini ada untuk menampilkan suara, ini untuk mendownload gambarnya. Silahkan dicoba. Yang penting sudah jalan, nanti yang lain gampang. Kelihatannya begitu untuk oprek dari kamera unboxing. Nah, untuk yang senang utak-atik biasanya bertanya, bisa nggak kamera ini dilihat dari komputer atau bisa juga dari tempat lain? Nah, kalau dari tempat lain kelihatannya tidak memungkinkan, kecuali ada alat tambahan lagi. Kalau bisa dilihat dari komputer, ada aplikasinya, tetapi aplikasi ini saya sudah nyoba kurang sempurna. Ada aplikasi nanti software V380 juga sama dari Cina, bisa diubah, cuman gambarnya nggak kelihatan. Kalau suaranya bisa kedengaran, rekaman juga bagus, tetapi gambar tidak bisa kelihatan. Saya sudah nyoba nyari-nyari di permasalahan-permasalahan yang lain, termasuk dari luar negeri, di YouTube coba saya lihat, ternyata permasalahannya sama, tidak bisa menampilkan gambar. Ada beberapa yang bisa menampilkan gambar kalau di YouTube itu, tapi saya belum tahu. Mungkin karena komputer saya tidak terlalu bagus. Kalau nanti ada di antara teman-teman yang menemukan, boleh share bikin tutorial, nanti kita tonton bersama-sama untuk mencari solusi bersama. Tutorial singkat terkait dengan kamera WiFi V30 untuk harga 180 sebagai pengetahuan, uji coba dan lain sebagainya, cukuplah. Tapi ya memang jangan berharap lebih, karena harga biasanya juga sebanding dengan kualitasnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.